Putri Tadampalik merupakan seorang putri dari Kerajaan Luwu, daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo. Kisah ini menceritakan seorang putri yang diasingkan oleh ayahnya karena terjangkit penyakit kulit menular. Pengasingannya itu justru menuntunnya ke Wajo, tempat ia sembuh sekaligus bertemu dengan seorang pangeran. Di Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Luwu yang dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Labusatana Datu Maongge dan sering dipanggil Raja atau Datu Luwu. Ia sangat arif, bijaksana, dan gagah berani. Karenanya, rakyat di negeri itu hidup makmur dan tidak pernah kekurangan bahan pangan. Keadaan negeri itu juga aman dan damai. Sang raja bernama Datu Luwu ini memiliki seorang anak perempuan cantik yang bernama Putri Tandampalik. Kecantikannya sangat tersohor, perilakunya juga sangat anggun dan berwibawa. Kecantikan dan perilakunya tersebut pun akhirnya sampai terdengar di Kerajaan Bone. Mendengar berita ini, Raja Bone yang juga memiliki putra yang gagah dan tampan, memutuskan untuk menikahkan putranya dengan Putri Tadampalik. Suatu hari, Raja Bone berniat untuk menikahkan putranya dengan Putri Tandampalik. Dia lalu mengutus pengawal ke Kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di Istana Luwu, pengawal yang diutus oleh Raja Bone pun mengutarakan maksud kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Datu Luwu pun terdiam. Setiap hari, ia gelisah memikirkan pinangan itu. Menurut adat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak boleh menikah dengan lelaki di luar sukunya. Namun, jika menolak pinangan Raja Bone, Datu Luwu khawatir akan muncul peperangan antara dua kerajaan. Setelah menimbang-nimbang keputusan besar ini dengan baik, dan untuk menghindari pertumpahan darah dan mengorbankan rakyatnya, pinangan Raja Bone pun akhirnya diterima Datu Luwu. Duta dari Kerajaan Bone kembali untuk menyampaikan berita bahagia tersebut kepada sang raja. Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. Biar aku saja yang dikutuk oleh dewa asalkan rakyatku tidak menderita, ucapnya dalam hati. Hanya saja sebelum pernikahan tersebut digelar, ada sebuah tragedi yang menimpa sang putri. Sekujur tubuh sang putri mengeluarkan cairan kental yang menjijikkan dan yang berbau anyir, dari tabib istana hingga tabib-tabib terkenal lainnya dari pelosok negeri didatangkan untuk menyembuhkan Putri Tandampalik. Hasilnya nihil. Putri Tandampalik tidak kunjung sembuh. Semakin hari kondisi Putri Tandampalik semakin parah. Jika tidak segera diasingkan, rakyat Luwu pasti akan tertular. Bagaimana caranya agar putriku lekas sembuh? Jika tidak kunjung sembuh, rakyatku pasti akan tertular. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan mungkin tega membunuh anakku sendiri, pikir Datu Luwu. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mendapatkan cara agar rakyatnya tidak tertular penyakit putrinya. Satu-satunya cara adalah Putri Tandampalik harus diasingkan keluar dari negeri Luwu. Betapa berat hati Datu Luwu melepas putrinya. Anakku, bukan ayahanda tidak sayang padamu, tetapi inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyat kita dari serangan penyakitmu, ujarnya pada Putri Tandampalik. Hamba mengerti.
"Biarlah hamba pergi mengasingkan diri," jawab Putri Tandampalik dengan lembut. Pergilah Putri Tandampalik ke pengasingan didampingi oleh pengikut setianya. Sebelum pergi, Datu Lu memberikan sebilah keris pusaka kepada putri kesayangannya itu, sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah melupakan anaknya, apapun yang terjadi di kemudian hari. Berangkatlah Putri Tandampalik bersama beberapa orang pengawalnya. Mereka pergi ke suatu daerah yang jauh dari kerajaan Lu menggunakan perahu. Setelah lama berlayar, Putri Tandampalik dan para pengawal setianya akhirnya berlabuh di sebuah pulau. Pulau ini diberi nama Wajo oleh sang putri karena banyaknya buah wajo yang tersebar di sekitar pulau. Di sana mereka membuat gubuk-gubuk kecil sebagai tempat tinggal. Mereka juga mulai bercocok tanam. Dengan kehidupan yang sangat sederhana, mereka terus bekerja keras dengan semangat dan gembira. Suatu hari, ketika sedang duduk-duduk di pinggir danau, Putri Tandampalik melihat seekor kerbau bule, kerbau berwarna putih. Ia mengira kerbau itu akan memakan tanaman sayuran yang berada tidak jauh dari tempat itu sehingga diusirlah kerbau itu. Namun, semakin diusir semakin mendekat dan menjilati kulit sang putri dengan lembut. Semula, sang putri hendak mengusirnya. Tapi, hewan itu tampak jinak dan terus menjilatinya. Akhirnya, didiamkan saja. Sungguh ajaib. Setelah berkali-kali dijilat kerbau itu, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba hilang tanpa bekas. Kulit sang putri kembali halus, mulus dan bersih seperti sedia kala. Karena mukjizat itu, sang putri memberi titah kepada seluruh pengawalnya bahwa mulai saat itu tidak diperbolehkan menyembelih dan memakan kerbau putih yang ada di pulau itu. Permintaan sang putri itu langsung dipenuhi seluruh pengawalnya. Hingga kini, kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan beranak pinak. Kemudian masyarakat setempat menyebut kerbau putih itu sebagai Sakoli. Meski kondisinya sudah sembuh, namun saat itu sang putri masih belum kembali ke kerajaan. Suatu malam, Putri Tandampalik bermimpi didatangi oleh seorang pemuda tampan. Pemuda itu berkata bahwa dirinya adalah jodoh Putri Tandampalik. Putri Tandampalik terjaga dari tidurnya. Ia mengira bahwa mimpi itu adalah pertanda baik bagi dirinya. Sementara itu, di negeri Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asyik berburu. Mereka putra mahkota kerajaan Bone yang didampingi Andre Guru Pakan Ranyeng, panglima kerajaan Bone dan beberapa pengawalnya. Saking asyiknya berburu, putra mahkota Raja Bone tidak sadar kalau sudah terpisah dari rombongannya dan tersesat di hutan. Ia terus berteriak memanggil panglima dan para pengawalnya. Berkali-kali sang putra mahkota berteriak, namun tidak ada jawaban. Menjelang malam, putra mahkota kerajaan Bone pun memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar, karena kelelahan seharian berburu. Malam semakin larut, putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya. Suara-suara binatang malam membuatnya terus terjaga dan gelisah. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Semakin lama, pancaran cahaya itu semakin terang. Putra mahkota sangat penasaran ingin mengetahuinya.
Ia kemudian memberanikan diri untuk mencari sumber cahaya itu. Dengan tertatih-tatih, putra mahkota berusaha berjalan mengikuti kaki melangkah menelusuri gelapnya malam. Akhirnya, sampailah di sebuah perkampungan yang ramai dengan rumah-rumah penduduk. Setelah ia memasuki perkampungan itu, sumber cahaya itu semakin jelas terdapat di sebuah rumah yang nampak kosong. Dengan melangkah pelan-pelan, putra mahkota mendekati dan memasuki rumah itu. Namun, betapa terkejutnya ketika ia melihat seorang gadis cantik sedang memasak air. Gadis cantik itu adalah Putri Tandampalik. Betapa cantiknya gadis ini. Siapa sebenarnya dirinya, pikir sang putra mahkota. Merasa ada yang mengawasi, Putri Tandampalik menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Putri Tandampalik melihat seorang pemuda yang sama seperti di mimpinya. Akhirnya mereka berkenalan. Melihat tutur kata pangeran yang lembut dan sopan membuat Putri Tandampalik kagum dan tertarik. Begitupun dengan kelembutan Putri Tandampalik membuat putra mahkota jatuh hati. Pagi harinya, Panglima Perang Kerajaan Bone, Andre Gurupakan Ranyeng, beserta para pengawal putra mahkota yang merasa kehilangan tuannya sangat lega bisa menemukan putra mahkota di desa itu. Dengan berat hati, putra mahkota harus berpisah dengan sang putri dan bertolak pulang menuju kerajaan Bone. Sejak perjalanan dari Pulau Wajo sampai ke kerajaan Bone, putra mahkota selalu teringat pada wajah cantik Putri Tandampalik. Ingin rasanya putra mahkota tinggal di Pulau Wajo. Andre Gurupakanyareng yang lebih dulu tiba di negeri Bone setelah berpisah dengan putra mahkota di Pulau Wajo, mengetahui apa yang dirasakan putra rajanya itu. Ia sering melihat putra mahkota duduk termenung seorang diri di tepi telaga. Karena tidak ingin melihat tuannya terus bersedih, maka Andre Gurupakanyareng segera menghadap dan menceritakan tentang hal ini kepada Raja Bone. Dari gelagat yang saya lihat, tampaknya putra mahkota sedang jatuh hati, Baginda. Menurut usul hamba, sebaiknya putra mahkota dinikahkan saja dengan Putri Tandampalik, usul Andre Gurupakan Ranyeng kepada Raja Bone. Raja Bone pun setuju dengan usulan Panglima dan mengirim utusan untuk meminang Putri Tandampali di Pulau Wajo sebagai istri putra mahkota. Setibanya di Pulau Wajo, Putri Tandampalik memberikan keris pusaka pemberian sang ayah kepada para utusan dan meminta putra mahkota untuk mendapatkan restu ke kerajaan Lu terlebih dahulu. Jika keris tersebut diterima dengan baik oleh Datu Lu, berarti pinangan diterima. Putra mahkota pun berangkat sendiri menuju kerajaan Lu. Jika keris tersebut diterima dengan baik oleh Datu Lu, berarti pinangan diterima. Setibanya di kerajaan Lu, putra mahkota menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampalik dan menyerahkan keris pusaka itu pada Datu Lu. Datu Lu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik itu. Datu Lu sangat kagum dengan perangai putra mahkota. Datu Lu merasa putra mahkota kerajaan Bone seorang pemuda yang gigih, bertutur kata lembut, sopan dan penuh semangat. Tanpa berpikir panjang lagi, Datu Lu menerima keris pusaka itu dengan tulus. Hal ini berarti lamaran putra mahkota diterima. Tanpa menunggu lama, Datu Lu dan Permaisuri datang mengunjungi Pulau Wajo untuk menemui putri kesayangannya.
Pertemuan Datulu dengan putri tunggalnya sangat mengharukan. "Maafkan ayahanda, telah mengasingkanmu dalam waktu yang cukup lama," ucap Datulu. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, ayah. Ananda justru bahagia karena dapat menyelamatkan rakyat Lu dari penyakit menular," jawab Putri Tandampalik. Putri Tandampalik menikah dengan putra mahkota Raja Bone di Pulau Wajo. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Seluruh keluarga dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu sangat gembira dengan pernikahan itu. Putri Tandampalik dan putra mahkota hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia menjadi raja yang arif dan bijaksana. Maka semakin bertambahlah kebahagiaan mereka.